Hello brother and sista yang doyan nonton sambil selonjoran, yang lagi gabut. Mari kita coba meringkas tuntas tanpa batas film Korea genre action yang berjudul The Witch Subversion. Ini part satunya. Film ini tentang eksperimen manusia-manusia yang di-upgrade menjadi manusia super. Banyak adegan berdarah, kepala berpecahan berantakan di mana-mana. Langsung saja kita simak intro kita dulu. So, check this out. Film bermula dari Dokter Baik. Kita kenali dulu tokoh karakter jahat ini dikasih nama Baik. Nggak tahu dikasih nama Baik, padahal kelakuannya bejat ini orang. Mereka adalah orang-orang lab yang menciptakan manusia-manusia super ini. Dokter Baik dan tangan kanannya Mr. Choi. Mr. Choi adalah orang kepercayaan dan pekerja yang mengawasi manusia eksperimen ciptaan mereka. Mereka berdua berencana akan membunuh semua eksperimen hasil ciptaan mereka, namun gagal karena ada satu bocah wanita yang berhasil kabur dan ditemukan oleh keluarga Mr. Go. Karena Mr. Go tidak mempunyai anak, maka mereka sepakat untuk menjadikannya anak angkat di keluarga mereka. Anak kecil ini pun terluka parah di sekujur tubuhnya dan dia dirawat oleh sang dokter panggilan Mr. Go. Tidak terasa 10 tahun kemudian anak angkat Mr. Go ini dinamakan Go Jayon. Kita panggil dia Jayon ya. Usianya pun udah dewasa dan dia berusaha membantu ekonomi keluarga Mr. Go yang makin terpuruk. Peternakan Mr. Go yang pada bermatian semenjak kehadiran si Jayon ini di rumah mereka. Ini adalah karena efek samping dari kekuatan super yang dimiliki oleh si Jayon. Jayon yang lupa ingatan dan tidak tahu menahu tentang dirinya sama sekali, ini sangat-sangat sayang kepada keluarga Mr. Go. Sehingga dia rela melakukan apa saja untuk membantu ekonomi keluarga ini. Sementara di samping lain itu ada ibu Go yang mulai sakit-sakitan karena sudah tua. Nah, pas Jayon lagi mandi setelah lelah dengan pekerjaannya, Jayon merasakan pusing yang amat sangat datang di kepalanya. Pusing ini disertai dengan dengungan di telinganya sampai ampun-ampun menahankan rasa sakit itu. Jayon pun berusaha mencari penyakit apa dan mencari obat untuk penyakit yang dideritanya melalui Mbak Google. Tidak sampai di situ, Jayon pun mencari di beberapa situs seperti masalah otak dan kelainan yang diderita si Jayon. Namun usahanya sia-sia, tidak membuahkan hasil. Esok harinya seperti biasa, Jayon dan sobat karibnya bernama Myung-hee ini pergi dengan menggunakan bus untuk ke sekolah. Di perjalanan, Jayon menceritakan kalau dia butuh uang untuk memulihkan ekonomi keluarganya. Myung-hee pun menawarkan ke Jayon kalau ada ajang idol yang akan diselenggarakan dengan hadiah $500.000. Mendengar hal itu, Jayon pun mengiyakan ajakan Myung-hee dan langsung bergegas ke stasiun TV yang mengadakan ajang pencarian bakat tersebut. Tanpa berlama-lama, Jayon pun menunjukkan aksi bernyanyinya dan dengan mudah lulus di tahapan seleksi awal. Dia pun mendapatkan golden ticket ke Seoul untuk babak selanjutnya. Mereka berdua pulang dengan riang gembira menuju ke rumah dan melihat pertunjukan Jayon di TV bersama keluarga Mr. Go. Malamnya setelah itu si Jayon dihampiri lagi oleh penyakit pusing-pusing bukan kepalang yang dideritanya. Namun kali ini dia bisa merasakan ada seseorang di kejauhan yang memantau mereka di kediaman Mr. Go.
Esok harinya Jaehyun dan Myung-hee mau ke Seoul untuk final ajang The Idol. Dengan menggunakan kereta api, tiba-tiba tepat di depan bangku mereka duduk, ada nobleman yang sudah menunggu untuk mencoba kekuatan si Jaehyun. Namun Jaehyun hanya terdiam dan menangis ketika nobleman berusaha memukul Jaehyun. Singkat cerita, si nobleman ini adalah manusia eksperimen dari Dr. Baek yang juga ditugaskan untuk membawa kembali si Jaehyun ke laboratorium Dr. Baek. Sesampainya di Seoul, Jaehyun pun menunjukkan aksi panggungnya yang luar biasa di hadapan para penonton yang terpukau dengan suara emasnya. Jaehyun berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan pertandingan yang diselenggarakan stasiun TV ini. Tanpa disadari, Dr. Baek dan Mr. Choi melihatnya di TV secara live. Mereka berdua pun mengetahui bahwa anak ini adalah anak yang dicari-cari mereka selama ini bertahun-tahun tidak ketemu. Setelah pertunjukan final, Jaehyun dengan julukan si gadis desa ini pun berhasil dinobatkan menjadi pemenang. Setelah pertunjukan selesai, Jaehyun diserang lagi oleh penyakit pusing yang dideritanya lagi. Kali ini Jaehyun makin parah, sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Dia teringat dengan ucapan dokter yang memvonis usianya hanya akan bertahan 2-3 bulan lagi. Kalau dia tidak dioperasi, maka dia akan mati. Setelah keluar dari stasiun TV, mereka berdua dihadang oleh suruhan Mr. Choi dan Dr. Baek untuk membawa mereka bertemu dengan bos besar mereka. Namun dengan dialog yang alot, Myung-hee dan Jaehyun berhasil kabur dengan menggunakan taksi Seoul. Jaehyun pun bertanya dalam hati, siapakah mereka yang tiba-tiba muncul di kehidupan Jaehyun. Scene berganti, Jaehyun yang sedang menunggu bus dihampiri oleh nobleman dan teman-teman timnya untuk mengancam akan membunuh Mr. Go di kediamannya kalau dia terlambat pulang. Jaehyun yang mendengar hal itu bergegas lari dan memberitahu kepada Myung-hee untuk menelpon Bapak Myung-hee yang bertugas sebagai kepala polisi di wilayah tersebut. Bapak Myung-hee pun langsung gerak cepat menuju ke kediaman Mr. Go karena telepon dari anaknya Myung-hee. Dalam perjalanan menuju rumah Mr. Go, nobleman mencari tahu tentang kehidupan Mr. Go melalui jejaring internet sosial media. Setelah sampai nggak lama, mobil nobleman pun dihampiri Bapak Myung-hee dan bertanya identitas si nobleman, KTP, SIM, STNK, dan ada keperluan apa dia di situ. Setelah beberapa saat, Jaehyun dan Myung-hee pun tiba. Namun mobil polisi Bapak Myung-hee itu terlihat kosong. Jaehyun pun panik dan berusaha untuk melihat apa yang terjadi di rumah dengan berusaha menembus melihat isi rumahnya dengan menggunakan kekuatan supernya. Namun kali ini dia gagal. Jaehyun pun berlari ke dalam rumah dan melihat ternyata bapak mereka main judi. Bapak Myung-hee memberikan nasihat kepada Jaehyun bahwa ada orang asing yang memantau rumah ini tadi sore. Dari rumah Mr. Go, nobleman dan kawan-kawan pergi ke kediaman profesor yang dulunya bekerja sama dengan Dr. Baek. Jadi niat mereka ini membunuh satu persatu profesor dan membakar semua labnya tanpa tersisa dengan maksud agar tidak ada campur tangan lagi di misi ini. Nobleman menunjukkan kekuatannya dengan melayangkan pistol di udara di dalam pikirannya. Tanpa perlawanan, anggota dari profesor itu pun mati ditembak oleh nobleman. Di scene lain, Mr. Choi dan profesor lainnya tahu mengenai hal ini dan menyusun rencana agar untuk menghentikan ulah Dr. Baek. Setelah dari lab, malam itu juga rumah Mr. Gon didatangi oleh tim nobleman untuk membawa si Jaehyun. Namun kali ini Jaehyun mengeluarkan kekuatan supernya karena mereka mengancam akan membunuh Myung-hee. Dengan sekejap Jaehyun menghabisi satu persatu dengan mudahnya.
Setelah itu Myung Hee pun heran, kenapa si Jaehyun ini bisa menjadi hebat begitu. Tidak lama kemudian Noble pun masuk dan menceritakan bahwa Jaehyun ini adalah manusia super hasil eksperimen yang tingkat kepintarannya dan kehebatannya di atas rata-rata manusia biasa. Di sini, Nobleman juga mengancam akan membunuh seluruh keluarga Mr. Go serta Myung Hee kalau Jaehyun tidak mau ikut dengan mereka. Mendengar itu, Jaehyun pun menyerah dan mengikuti kemauan Nobleman untuk dibawa ke markas besar untuk menemui Dr. Baek. Mr. Choi yang jadi pembelot juga mengetahui hal ini dan menuju ke markas besar Dr. Baek. Di sepanjang perjalanan menuju markas besar, Nobleman pun menceritakan bahwa dia mengetahui dari dulu ternyata Jaehyun ini sudah membuat strategi untuk pelariannya. Sampai-sampai dengan mengetahui bahwa keluarga Mr. Go jugalah yang akan merawatnya. Sesampainya di markas laboratorium Dr. Baek, Jaehyun diikat di kursi dan disuntikan serum agar Jaehyun ingat kembali dengan masa lalunya. Di sini Dr. Baek menceritakan bahwa Jaehyun adalah anak eksperimen dengan tingkat kecerdasan dan kekuatan klasifikasi level 1. Jadi dia ini eksperimen yang rata-ratanya di atas eksperimen yang lain. Ibaratnya dia kelas dewa. Dr. Baek pun menceritakan tentang terjadinya proses eksperimen di tubuh si Jaehyun. Dia mengklasifikasikan bahwa Jaehyun telah melewati beberapa proses dan tahap untuk bisa mencapai level 1 dan klasifikasi 1 manusia eksperimen ini. Jaehyun yang amat sangat berbeda dari eksperimen-eksperimen lainnya dikecualikan oleh Dr. Baek dan dispesialisasikan untuk menjadi orang terkuat manusia eksperimen ciptaan Dr. Baek ini. Namun sayang, si Jaehyun berhasil kabur pada saat itu. Gak lama mereka pun menyuntikkan lagi untuk penyakit pusing yang dideritanya selama ini. Otaknya pun berfungsi kembali dan kekuatannya pun bertambah. Jaehyun pun berubah dan menceritakan bahwa dia sudah lama mencari siapa yang menciptakan dan mempunyai obat penyakit yang dideritanya. Jaehyun pun membantai satu persatu pengawal Dr. Baek dengan mudah, menembus kaca anti peluru dan mengancam Dr. Baek untuk memberitahu bahwa ini semua sudah direncanakan oleh si Jaehyun untuk bisa sampai dibawa ke tempat Dr. Baek ini. Dr. Baek yang tahu akan kekuatan si Jaehyun sudah pulih, dia pun berusaha kembali untuk kabur, namun gagal karena keburu si Jaehyun sudah bisa melewati kaca anti peluru tersebut. Tidak lama kemudian Mr. Choi dan timnya berhasil masuk dan berkelahi dengan timnya Dr. Baek. Di sini adalah adegan action yang paling seru, di mana masing-masing mengeluarkan kekuatan dan saling membunuh satu persatu. Maka mari kita tonton sejenak adegan sinematik tanpa cakap-cakap.
Nah, di pertempuran ini jelas Jayon pemenangnya karena dia manusia eksperimen level 1, gak ada tandingannya. Nobleman yang begitu hebat pun dengan mudah dihabisinya. Setelah mendapatkan serum obatnya, ternyata Jayon memberikan sebagian obatnya itu untuk disuntikan ke istri Mr. Go agar istri Mr. Go ini sehat kembali. Jayon pun sambil pergi meninggalkan keluarga Mr. Go dan Myung Hee untuk beberapa lama. Dan kita tidak tahu kapan dia kembali. 3 bulan kemudian setelah kejadian itu, si Jayon pergi menemui seseorang kembaran dari dokter baik. Dia meminta serum obat lebih banyak dan menjadikan obat ini permanen agar dia tidak ketergantungan lagi. Namun tiba-tiba ada sosok wanita yang dengan sekejap pindah di samping Jayon. Nah, di sini film ini berakhir dengan sekejap juga. Tapi kita tidak tahu siapakah gerangan yang ada di samping si Jayon. Kita tunggu saja kelanjutan film The Witch Part 2-nya. Terima kasih.